pemerintah daerah hendaknya tegas menjalankan dalam aturan pengaturan retail toko swalayan waralaba. Para pedagang kecil di pasar maupun pemilik toko domestik atau kelontong merasa terancam ekonominya dikarenakan dengan tumbuh pesatnya pasar retail modern. Dengan ditetapkannya menjadi peraturan daerah, semoga dapat meminimalisir anak-anak kita yang bersentuhan dengan hukum. Ramadan, selamat menyambut dan menjalankan ibadah Ramadan bagi seluruh umat Islam terkhusus warga Kabupaten Berau. Semoga momentum Ramadan ini menjadi berkah bagi seluruh warga Bumi Wadiwaka yang kita cintai ini. Rapat paripurna pada hari ini dihadiri oleh 21 orang dari 30 jumlah keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Berau, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD Kabupaten Berau, maka rapat paripurna ini dianggap memenuhi quorum dan dapat dilanjutkan. Kami memberikan sedikit catatan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Di antaranya, 1. Terkait tentang Raperda penataan toko swalayan dan jaringan nasional, agar dalam pelaksanaan penataan toko swalayan dapat mengakomodir kehadiran produk-produk UMKM masyarakat Berau di etalase-etalase toko swalayan. 2. Terkait tentang Raperda retribusi persetujuan bangunan dan gedung, diharapkan agar pemerintah daerah membuat mekanisme yang memudahkan masyarakat membayar retribusinya. 3. Terkait tentang Raperda retribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing, diharapkan agar Dinas Tenaga Kerja dapat membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. 4. Terkait tentang Raperda perubahan atas perubahan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan, diharapkan dengan perubahan atas perda ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat bekerja secara lebih maksimal lagi. 5. Terkait tentang Raperda pengelolaan keuangan daerah, diharapkan Raperda ini dapat memberikan keleluasan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. 6. Terkait tentang Raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, diharapkan agar dalam kerja penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Berau dapat dilaksanakan secara maksimal dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. 7. Terkait tentang Raperda penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, diharapkan standarisasi sebagai Kabupaten Layak Anak dapat ditingkatkan untuk Kabupaten Berau, sehingga memberikan dampak yang positif bagi generasi mendatang di masyarakat Kabupaten Berau. Sidang paripurna yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kami, fraksi Partai Nasdem, menyetujui ketujuh rancangan peraturan daerah untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Berau tahun 2022 dan dapat segera dilaksanakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan pendapat akhir terhadap 7 rancangan peraturan daerah, yaitu 1. Retribusi persetujuan bangunan dan gedung. Fraksi Partai Golongan Karya berharap dengan telah disahkannya menjadi peraturan daerah dapat berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor bangunan gedung. 2. Retribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing. Dengan telah disahkannya peraturan daerah ini, fraksi Partai Golongan Karya berharap
untuk segera disosialisasikan sehingga implikasi dari perda ini cepat terrealisasi dan pada akhirnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketiga, perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan. Mengingat setiap peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, maka fraksi Partai Golongan Karya memandang perlu dilakukannya perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018. Peraturan daerah ini menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi, di mana terkait dengan kewenangan yang bukan merupakan kewenangan kabupaten. 4. Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 224 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan mengingat adanya batas penetapan bahwa paling lambat tahun 2022 ini terkait dengan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah itu harus sudah untuk ditetapkan. Dengan ditetapkannya menjadi peraturan daerah, fraksi Partai Golkar berharap Raperda ini akan menjadi pedoman di dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Berau. 5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Dengan ditetapkannya menjadi peraturan daerah, pemerintah Kabupaten Berau akan memiliki payung hukum yang jelas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di masa yang akan datang. Fraksi Partai Golongan Karya berharap dengan telah disahkannya menjadi peraturan daerah, semua pihak yang terlibat untuk dapat mengawal dan mengimplementasikan sesuai dengan perannya masing-masing. 6. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Dengan telah ditetapkannya menjadi peraturan daerah, fraksi Partai Golongan Karya berharap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak terpenuhi dan diimplementasikan secara maksimal, sehingga ketika anak-anak kita bersentuhan dengan hukum, mendapatkan perlindungan hukum, hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi, khususnya haknya untuk mendapatkan pendidikan. Besar harapan kita semua dengan ditetapkannya menjadi peraturan daerah, semoga dapat meminimalisir anak-anak kita yang bersentuhan dengan hukum. Tentunya ini merupakan tanggung jawab kita semua, sangat dituntut peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah untuk berperan serta mewujudkan Kabupaten Berau layak anak, dan untuk mewujudkan Indonesia layak anak tahun 2030 dan untuk mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak. 7. Penataan toko swalayan waralaba dan jaringan nasional. Dengan telah ditetapkannya menjadi peraturan daerah, fraksi Partai Golongan Karya berharap tentunya ini dapat melindungi pengusaha lokal dan tentunya dapat mengatur titik-titik untuk pembangunan toko swalayan retail nasional di satu kelurahan atau kampung itu adalah satu. Berdasarkan pandangan di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golongan Karya dengan ini menyetujui rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Fraksi Partai Golongan Karya mendukung sepenuhnya segala kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat dengan senantiasa tetap melaksanakan fungsi pengawasan terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Satu, penataan toko swalayan, waralaba dan jaringan nasional. Perlunya penataan retail modern tersebut meskipun kehadirannya membuat
ketersediaan barang yang memadai, kualitas barang yang terjaga, harga bersaing, dan kenyamanan tempat yang menjadi pilihan pengunjung. Akan tetapi, di lain pihak, para pedagang kecil di pasar maupun pemilik toko domestik atau kelontong merasa terancam ekonominya dikarenakan dengan tumbuh pesatnya pasar retail modern tersebut. 2. Retribusi penggunaan tenaga asing. Dengan adanya peraturan ini, maka pemerintah daerah memiliki landasan payung hukum dalam menetapkan retribusi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. 3. Pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, berasas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat. 5. Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan. Terkait raperda ini mengingat bahwa setiap peraturan daerah jangan sampai bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya, maka perlu dilakukannya perubahan terhadap raperda ini. 5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Dengan ditetapkan raperda ini, maka diharapkan BPBD bisa mengatur mekanisme organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan sekaligus sebagai koordinator, pelaksana, dan komando dalam menjalankan kewenangan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Berau. 6. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam rangka mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan, dan kepentingan anak. Implementasikan Kabupaten Layak Anak, maka perlu adanya komitmen dan kerjasama pemerintah daerah dan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, serta perlu perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai indikator KLA. Semoga Kabupaten Berau ke depan menjadi kabupaten yang layak anak dengan predikat terbaik. 7. Retribusi persetujuan bangunan dan gedung. Dengan adanya peraturan ini akan menjadi landasan payung hukum dalam memberikan kepastian bagi masyarakat dalam hal pengajuan izin untuk mendirikan bangunan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menerima dan menyetujui menjadi peraturan daerah. Harapan kami dengan terbitnya perda ini, pemerintah segera dapat melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. Pendapat akhir fraksi PKS terhadap 7 raperda. Yang pertama, raperda tentang persetujuan bangunan dan gedung. Hendaknya dengan adanya perda ini dapat menjadi salah satu sumber peningkatan PAD di Kabupaten Berau. 2. Raperda tentang retribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing. Supaya pemerintah daerah hendaknya mencantumkan nomenklatur PAD setelah harmonisasi dan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi. 3. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perpustakaan daerah dan kearsipan. Kami berharap pemerintah daerah hendaknya mensosialisasikan perubahan ini dan dapat segera menjadi dasar dalam kebijakan pembentukan Dewan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Berau. 4. Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Supaya pemerintah daerah hendaknya pula mempersiapkan perangkat-perangkat lanjutan untuk mendukung agar terlaksananya dengan baik melalui peraturan Bupati dan kualitas SDM pengelola keuangan yang profesional, tangguh, gesit, dan cekatan. 5. Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
hendaknya dengan perda ini pemerintah daerah dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan bencana dan pemanfaatan agar dengan baik, transparan, dan akuntabel, serta adanya koordinasi berbagai elemen dan juga melibatkan media dan tim akademisi. 6. Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Harapan kami, pemerintah daerah hendaknya di kemudian hari dapat mewujudkan Kabupaten Berau menjadi Kabupaten Layak Anak dengan predikat terbaik. 7. Raperda tentang penataan toko swalayan, waralaba, dan jaringan nasional. Dan kami berharap pemerintah daerah hendaknya tegas menjalankan dalam aturan-pengaturan retail toko swalayan waralaba dalam jaringan nasional di daerah agar usaha ekonomi masyarakat tetap berkembang, geliat ekonomi pasar dapat juga meningkat dan bersinergi secara bersamaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Berau dengan ini menerima dan menyetujui 7 raperda Kabupaten Berau tahun 2022 ditetapkan menjadi perda di Kabupaten Berau. Fraksi Partai Demokrat menganggap raperda ini penting dan sangat dibutuhkan sesuai dengan kondisi kabupaten kita saat ini. Untuk itu tidak kami jabarkan satu persatu ke-7 raperda ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Berau dengan ini menerima dan menyetujui raperda terhadap 7 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Kabupaten Berau, dengan harapan, dengan catatan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Ibu Bupati, agar 7 raperda yang mau kita perdakan, yang mau kita sahkan ini berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita bersama. Kami mohon Ibu Bupati segera mengatur peraturan lanjutannya, itu atau peraturan turunannya berupa peraturan Bupati, agar perda ini menjadi tidak mandul dan bermanfaat bagi kehidupan dan kemajuan Kabupaten Berau yang kita cintai ini. Adapun beberapa hal sebagaimana terinci pada beberapa bagian masyarakatnya. Yang pertama, rancangan peraturan daerah tentang persetujuan bangunan dan gedung. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek filosofis, sosial, dan yuridis terhadap bangunan dan gedung agar fungsi hunian dan usaha daripada bangunan tersebut sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Berau guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, ramah lingkungan, dan sesuai dengan pengaturan serta pengendaliannya. Yang kedua, terkait rancangan peraturan daerah tentang retribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing, agar kita lebih maksimal dalam pengawasan sehingga pungutan retribusi yang ada tetap dapat memberi kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Berau. Yang ketiga, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan. Raperda ini sudah cukup jelas, dan agar dari setiap peraturan daerah yang ada diusahakan tentu harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah terkait. Yang keempat, rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah perlu memperhatikan manfaat dan efektivitas pengelolaannya yang sesuai kepentingan publik dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Berau. Yang kelima, raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
guna mengoptimalkan efektivitas dan pemanfaatan anggaran dari semua pihak yang bekerja terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Berau. Yang keenam, Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Perlunya kajian dan pembahasan lebih mendalam terkait Kota Layak Anak yang dimana kita harus mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunan yang berorientasi pada hak dan kewajiban anak sehingga dapat memenuhi setiap kebutuhan anak dengan baik. Kami juga dari fraksi PD Perjuangan mengharap peran serta daripada pihak swasta, terutama perusahaan-perusahaan yang ada di Berau, membuka ruang sebagai tempat bermain buat anak-anak kita, karena selama ini hanya ada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Tentunya peran serta daripada perusahaan-perusahaan swasta bisa memberi ruang hijau buat anak-anak kita untuk sebagai tempat wadah untuk bermain. Yang terakhir, Raperda tentang penetapan toko swalayan waralaba dan jaringan nasional. Selain mengatur penataan toko swalayan waralaba, kami juga berharap akan adanya perda yang mengatur bahwa setiap usaha waralaba dapat membantu memasarkan produk-produk lokal yang ada, termasuk produk-produk dari UMKM. Kami dari fraksi PD Perjuangan mengharapkan dapat menyerap produk lokal yang ada di Kabupaten Berau, minimal 25% ada di toko waralaba tersebut. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami dari fraksi PD Perjuangan menyetujui 7 raperda tersebut untuk dijadikan peraturan daerah. Segera dibuat peraturan bupatinya sebagai acuan pelaksanaan daripada peraturan kita pada hari ini. Adapun catatan dan saran fraksi Amanat Indonesia Raya terkait dengan raperda yang akan disahkan sebagai berikut. 1. Meminta pemerintah daerah mengatur manajemen serta ekosistem penataan yang sehat terkait jumlah toko modern di setiap kecamatan, kelurahan, kampung harus dipertimbangkan, jangan sampai berdampak pada pasar-pasar tradisional dan toko kelontong. Yang kedua, bukan saja sebagai fungsi pengendalian kelayakan dan ketertiban bangunan gedung, tetapi berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Dari aspek pengendalian, diharapkan setiap bangunan gedung sesuai dengan standar, baik posisi, estetikanya maupun struktur dan dampak lainnya. 3. Retribusi daerah khususnya dari tenaga kerja asing dapat dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan kepentingan tenaga kerja lokal. 4. Anak atau sumber daya manusia adalah modal dan aset penting utama dan berharga. Perannya sangat strategis. Kualitas SDM anak berkaitan erat dengan kesuksesan di masa mendatang. Membangun SDM anak yang unggul, bumi bati wakal akan memberi kesuksesan bukan hanya dalam konteks Kabupaten Berau sendiri, tetapi juga Kalimantan Timur. Apalagi pemerintah pusat telah menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota Nusantara atau IKN. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Amanat Indonesia Raya DPRD Kabupaten Berau menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan memperhatikan catatan-catatan yang kami sampaikan di atas. Dan harapan penetapan perda ini memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau serta menjadi regulasi yang dapat menjadi solusi pembangunan di Kabupaten Berau tercinta. Pada prinsipnya, 7 fraksi yang ada menyetujui rancangan peraturan daerah ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Berau. Rapat paripurna di DPRD ditentukan oleh quorum atau tidaknya kehadiran anggota dewan.
dan pandangan akhir fraksi adalah representasi dari anggotanya, sehingga dengan demikian penetapan 7 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Kabupaten Berau kami nyatakan telah disetujui dan kami nyatakan sah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau tentang persetujuan penetapan 7 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Dalam forum yang terhormat ini, saya selaku Kepala Daerah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Berau yang telah menjalankan peranan fungsinya, terutama sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan daerah di Kabupaten Berau. Media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.